Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Duano Sabta Nusantara MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah struktur aljabar. Di sini kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Mayang Sosial Lestari dengan NIM A1C222053, dan teman saya ada Aura Della Felisa dengan NIM A1C222010. Ada Intan Rahmadana Aulia Putri dengan NIM A1C22024, ada Tessa Kurnia Putri dengan NIM A1C22070, ada Taufik Gustian Hakim dengan NIM A1C22084. Di sini kami akan memaparkan hasil video kami mengenai pembahasan soal beserta jawaban dari definisi dan teorema. Simak videonya ya. Teorema 10.1 akan ditunjukkan V dengan operasi penjumlahan perkalian merupakan daerah integral. Penyelesaian. Karena V operasi penjumlahan perkalian telah terbukti suatu grup komutatif dengan elemen kesatuan, maka untuk membuktikan V dengan operasi penjumlahan dan perkalian suatu daerah integral akan ditunjukkan V dengan operasi penjumlahan perkalian tidak memiliki elemen pembagi nol. Misal A sama dengan ABC dengan ABC tidak sama dengan 0 dan ABC anggota R, dan B sama dengan EFG dengan EFG tidak sama dengan 0 dan EFG anggota R. Maka AB sama dengan BA tidak sama dengan Z. ABC dengan perkalian EFG sama dengan perkalian EFG, dan ABC sama dengan AE, BF, CG tidak sama dengan Z. Jadi, V dengan operasi penjumlahan perkalian tidak punya elemen pembagi nol. Atau berdasarkan teorema 10.1, setiap gelanggang pembagian tidak mempunyai elemen pembagi nol sejati atau PNS. Maka, V dengan operasi penjumlahan perkalian tidak mempunyai elemen pembagi nol sejati. Terbukti bahwa V dengan operasi penjumlahan perkalian merupakan daerah integral. Baik, selanjutnya contoh soal dari teorema 10.2. Diketahui R adalah himpunan semua fungsi f, R maka R didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian pada R dengan untuk setiap fg elemen R dan 2x elemen R, di mana f tambah g kali 2x sama dengan f dikali 2x ditambah g dikali 2x, dan f kali g dikali 2x sama dengan f dikali 2x dikali g 2x. Grup R dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah gelanggang. Ditanya, kita tunjukkan bahwa grup R dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan suatu medan. Akan ditunjukkan grup R dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan suatu medan dengan teorema 10.2. Grup R dengan operasi perkalian bersifat komutatif untuk setiap fg elemen R dan 2x elemen R, di mana f 2x g 2x elemen R. Sehingga di sini bisa kita dapatkan f dikali g dikali 2x sama dengan g dikali f kali 2x. F 2x dikali g 2x sama dengan g 2x dikali f 2x. Di sini berlaku sifat komutatif. F 2x dikali g 2x sama dengan f 2x dikali g 2x. Sehingga grup R dengan operasi perkalian merupakan gelanggang komutatif. Grup R dengan operasi perkalian memiliki elemen kesatuan untuk setiap f elemen real dan 2x elemen real, di mana f 2x elemen real ada 2 elemen real dan 2x elemen real, di mana z elemen real dan z sama dengan 1 dikali z merupakan elemen identitas terhadap operasi perkalian. Sehingga kita dapatkan f 2x dikali z sama dengan z dikali f 2x. F 2x dikali 1 sama dengan 1 dikali f 2x. F 2x sama dengan f 2x. Sehingga grup R dengan operasi perkalian memiliki elemen kesatuan. Grup R dengan operasi perkalian tidak memuat elemen pembagi nol sejati untuk setiap fg elemen real dan 2x elemen real, di mana f 2x g 2x elemen real. Sehingga bisa kita dapatkan di sini f kali g 2x sama dengan g dikali f 2x. F 2x dikali g 2x sama dengan g 2x dikali f 2x. F 2x dikali g 2x sama dengan f 2x dikali g 2x.
didapatkan grup R dengan operasi perkalian itu tidak memuat elemen PNS, pembagi nol sejati, sehingga grup R dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu daerah integral. Kemudian, grup R dengan operasi perkalian, setiap elemen yang bukan 0 memiliki inverse perkalian. Untuk setiap F elemen real, untuk setiap FG elemen real, ada F sama dengan 1 per F elemen real dan 2X elemen real, di mana F2X dikali 1 per F kali 2X elemen real. Sehingga kita dapatkan F dikali F dikali F aksen sama dengan F aksen dikali F sama dengan Z. F dikali F aksen dikali 2X sama dengan F aksen dikali F kali 2X. F2X dikali F aksen 2X sama dengan F aksen 2X dikali F2X, sehingga didapatkan Z sama dengan Z. Berdasarkan teorema 10.2, karena grup R dengan operasi penjumlahan dan perkalian daerah integral dan grup R dengan operasi perkalian, setiap elemen R yang bukan 0 memiliki inverse perkalian, maka grup R dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan suatu medan. Bisa kita lihat dari langkah A, B, C, dan D tadi sama-sama memuat sifat komutatif. Oke, selanjutnya contoh soal dari definisi 10.1. Diketahui B sama dengan 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar terhadap penjumlahan dan perkalian modulo 6 merupakan suatu gelanggang. Karakteristik dari gelanggang ini adalah 6. Periksalah. Penyelesaian. 6 dikali 1 sama dengan 0 bar, 2 dikali 3 bar sama dengan 0 bar, 3 dikali 4 bar sama dengan 0 bar, dan 6 dikali 5 bar sama dengan 0 bar. Demikian pula 6 dikali 2 bar sama dengan 6 dikali 3 bar sama dengan 6 dikali 4 bar sama dengan 0 bar. Nampak bahwa jika A elemen B modulo 6, maka 6A sama dengan 0 bar, 12A sama dengan 0 bar, 18A sama dengan 0 bar, 24A sama dengan 0 bar, dan seterusnya. Hal ini dikatakan bahwa karakteristik dari gelanggang B modulo 6 adalah 6. Teorema 10.3 diketahui himpunan B7 dengan anggota 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, dan 6 bar terhadap penjumlahan dan perkalian modulo 7 merupakan suatu gelanggang komutatif. Periksa apakah B7 dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 7 adalah suatu daerah integral. Nah, yang kedua itu tentukan karakteristik dari gelanggang B7 menggunakan periode dari elemen kesatuan terhadap grup aditifnya. Penyelesaiannya yang A akan diperiksa H suatu ring komutatif memiliki elemen pembagi nol sejati atau PNS jika untuk setiap A, B elemen B7 di mana A tidak sama dengan Z dan B tidak sama dengan Z, maka A kali B sama dengan B kali A sama dengan Z. Nah, ambil sembarang A, B elemen B7, maka yang memenuhi A kali B sama dengan B kali A sama dengan Z hanyalah A sama dengan 0 bar sama dengan Z, atau B sama dengan 0 bar sama dengan Z. Nah, sehingga B7 tidak memiliki elemen pembagi nol sejati atau PNS. Jadi terbukti bahwa himpunan B7 adalah suatu daerah integral. Nah, untuk yang B7 suatu daerah integral, maka B7 dengan operasi penjumlahan modulo 7 merupakan suatu grup yang akan ditunjukkan bahwa periode setiap elemen yang bukan elemen 0 dari B7 sebagai berikut. Nah, untuk P 1 bar sama dengan 7 sebab 1 bar pangkat 7 sama dengan 1 bar dikalikan sebanyak 7 kali sama dengan 1 modulo 7 sama dengan 1. Nah, untuk P 2 bar sama dengan 7 sebab 2 bar pangkat 7 sama dengan 2 bar dikalikan sebanyak 7 kali sama dengan 128 modulo 7 sama dengan 2. Untuk P 3 bar sama dengan 7 sebab 3 bar pangkat 7 sama dengan 3 bar dikalikan sebanyak 7 kali sama dengan 2187 modulo 7 sama dengan 3. Untuk P 4 bar sama dengan 7 sebab 4 bar pangkat 7 sama dengan 4 bar dikalikan sebanyak 7 kali
sama dengan 16.384 modulo 7 sama dengan 4. Untuk P 5 bar sama dengan 7, sebab 5 bar pangkat 7 sama dengan 5 bar dikalikan sebanyak 7 kali sama dengan 78.125 modulo 7 sama dengan 5. Nah, untuk P 6 bar sama dengan 7, sebab 6 bar pangkat 7 sama dengan 6 bar dikalikan sebanyak 7 kali sama dengan 276.936 modulo 7 atau sama dengan 6. Nah, sehingga karakteristik dari B7 adalah 7. Teorema 10.4. Diketahui D adalah daerah integral berhingga A dan B adalah elemen bukan 0 dalam D, dengan A tidak sama dengan Z dan B tidak sama dengan Z. Periode suatu elemen X elemen D yang dilambangkan dengan Px adalah bilangan bulat positif terkecil M, sedemikian sehingga Mx sama dengan Z. Nah, ditanya buktikan bahwa PA sama dengan PB untuk A, B elemen D dengan A tidak sama dengan Z dan B tidak sama dengan Z. Untuk penyelesaiannya, misalkan periode dari A yaitu PA sama dengan M, nah, sehingga MA sama dengan Z. Dengan ini kita memiliki identitas berikutnya. Dalam kurung M kali A dikali B sama dengan Z dikali B, juga memiliki A dikali dalam kurung M kali B sama dengan Z. Demikian pula kita dapat mengasumsikan bahwa PB sama dengan N dan N adalah bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga dalam kurung N kali B dikali A sama dengan Z dikali A. Kemudian B dikali dalam kurung N dikali A sama dengan Z. Nah, kesimpulannya, karena PA kecil atau sama dengan PB dan PB kecil atau sama dengan PA, maka kita dapat menyimpulkan bahwa PA sama dengan PB. Dengan demikian, periode elemen bukan 0 A dan B dalam daerah integral berhingga D adalah sama, sesuai dengan teorema 10.4. Jadi terbukti bahwa PA sama dengan PB untuk semua elemen bukan 0 A dan B dalam daerah integral berhingga. Teorema 10.5. Diketahui D suatu daerah integral berhingga, sehingga tunjukkanlah bahwa karakteristik dari D adalah suatu bilangan prima. Penyelesaiannya, menurut teorema 10.5, jika D suatu daerah integral berhingga, maka banyaknya elemen dari D adalah suatu bilangan prima. Dapat ditunjukkan andaikan N bukan suatu bilangan prima, maka N sama dengan K dikali T dengan K tidak sama dengan 1, T tidak sama dengan 1, B kecil dari N dan T kecil dari N. Karena N adalah karakteristik dari D, maka N adalah suatu bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga untuk setiap A elemen D. Berlaku N dikali A sama dengan Z, sehingga didapat K dikali T dikali A sama dengan Z, sehingga K ditambah A dikali B sama dengan Z dikali B untuk setiap B elemen dari D, maka KA dikali TB sama dengan Z. Didapatkan N suatu bilangan prima dan dapat ditunjukkan karakteristik dari D adalah suatu bilangan prima juga. Sekian video pemaparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.